Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari kita berbagi pengalaman tentang adalah medsos sebagai media untuk beribadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya kemajuan teknologi, informasi, ilmu pengetahuan adalah satu keniscayaan yang tidak kita bisa hindari. Bahkan dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu hadis nomor 1465 dalam kitab Sahih Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yuftahu 'alaikum min zahratid dunya wa zinatiha," kata Rasulullah. Sesungguhnya di antara yang sangat saya khawatirkan ke atas kalian, wahai umatku, mim ba'di, setelah kematianku, kata Rasulullah, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, apabila ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi ini sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, sehingga kata Rasulullah, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, dunia ini serba indah, dunia ini serba cantik, dunia ini serba dekat, instan dalam bahasanya, yang dikenal dengan istilah era globalisasi dan informasi. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa apa yang disebut dengan era digital, era informasi, era yang disebut dengan globalisasi dan informasi adalah satu era yang tidak bisa kita hindari. Satu keniscayaan yang akan terjadi pada umat manusia ini. Nah, zaman ini oleh Rasulullah SAW sangat dikhawatirkan, sangat ditakutkan. Bukan berarti kita tidak boleh untuk maju dalam segala yang disebut dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Karena apa? Karena kemajuan teknologi dan informasi itu keniscayaan yang harus kita hadapi. Dan juga salah satu sarana bagaimana kita bisa menggapai hasanah di dunia ini. Mustahil kita akan menggapai hasanah di dunia ini kalau kita misalnya tertinggal dalam segala aspek ilmu pengetahuan, apalagi sains dan teknologi, apalagi yang dimaksud dengan segala perkembangan informasi yang begitu cepat, mass media misalnya. Makanya itu Rasulullah SAW bukan melarang kita untuk menguasai sains dan teknologi ini. Makanya itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal malus soleh lil mar'is soleh." Harta yang baik itu adalah tergantung tangan siapa? Di tangan orang yang baik tentunya. Jadi kalau harta di tangan orang yang soleh, harta di tangan orang yang baik, insya Allah harta itu akan digunakan untuk kebaikan dan harta itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kita tahu apakah kita bisa menggunakan yang namanya medsos untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti yang namanya ini adalah kecanggihan teknologi, ilmu pengetahuan ini dan bermedsos ini boleh dikatakan ada sebagai salah satu sarana bentuk muamalah. Dan dalam satu kaedah fikhiyah dikatakan, rumusan fikih yaitu al-aslu fil asya'i ay fil muamalah al-ibahah. Asal dalam segala sesuatu yang berbentuk muamalah itu adalah boleh-boleh saja. Jadi artinya pada dasarnya menggunakan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, salah satu yang sekarang lagi sedang marak-maraknya di kalangan masyarakat adalah bermedsos. Boleh atau tidak? Bukan hanya boleh, bahkan kalau boleh, bermedsos ini jadikan sebagai sarana untuk ibadah. Pertanyaannya adalah, apa itu ibadah? Ibadah, ulama mengatakan di antara definisinya adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min qaulin aw fi'lin zahiran kana aw batinan. Ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup apapun, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah, segala apapun yang dicintai oleh Allah.
Apa itu yang dicintai oleh Allah? Otomatis sesuatu yang baik dan yang positif menurut Allah. Apa itu yang baik dan positif menurut Allah? Sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk kehidupan di dunia ini. Tapi kalau ingin bernilai ibadah, sesuatu yang baik itu, sesuatu yang bermanfaat itu, tidak cukup hanya sekedar dia adalah sesuatu yang baik dan positif. Harus wayardah. Sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik min qaulin au fi'lin dhahiran kana au batinan. Baik itu berbentuk perkataan, statement, pernyataan ataupun perbuatan dan tindakan yang nyata maupun tidak nyata. Itulah ibadah. Jadi bisa jadi bermedsos itu menjadi satu ibadah, tapi dengan syarat adalah untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat, untuk hal-hal yang positif. Tapi niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah, walaupun kelihatannya kita sedang bermedsos misalnya, dan kita tahu sekarang yang namanya sarana untuk media sosial ini banyak sekali. Sekarang kita mengenal yang disebut dengan Facebook, WhatsApp. Ini bisa kita gunakan untuk hal yang positif, untuk berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan. Bahkan untuk bisa menjalin tali silaturahim di antara kita. Boleh jadi yang tadinya mungkin kita sudah kehilangan jejak terhadap teman kita. Kemudian dengan adanya media sosial ini kita bisa tersambung kembali silaturahim kita dengan mereka. Maka insya Allah kalau ingin bermedsos ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah yang murni ritual, tapi ibadah yang bersifat ghairu mahdhah, yang bukan bersifat murni ritual. Sebetulnya tidak sulit. Jadikan medsos ini sebagai sarana untuk melakukan kebaikan. Jadikan bermedsos ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadikan bermedsos ini adalah untuk hal-hal yang positif. Dan niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'mal malus sholih lil mar'i sholih." Sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan orang yang baik. Maka kalau seandainya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, media sosial ini kita bisa manfaatkan, insya Allah bukan hal yang menakutkan lagi, tapi insya Allah akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Misalnya untuk apa misalnya? Salah satunya adalah media sosial ini jadikan sebagai sarana dakwah. Dan ini adalah satu hal yang sudah tidak asing lagi. Banyak sekali kita lihat misalnya situs-situs dakwah untuk mengajak orang melakukan kebaikan, tapi juga dengan syarat dalam memberikan informasi, memberikan berita-berita dalam medsos ini, utamakan kejujuran dalam menyampaikan informasi tersebut. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Kata Rasulullah, "Alaikum bisidqi," wajib atas kalian mengedepankan kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena yang namanya kejujuran itu dapat menunjukkan kalian kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kalian dan menunjukkan kalian kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang itu selama dia masih jujur dan menjaga kejujuran itu, insya Allah dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang siddiq. Juga dalam bermedsos ini kita harus mengedepankan amanah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat itu kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Artinya jangan jadikan medsos itu sebagai alat kebohongan, alat untuk memprovokasi, apalagi alat untuk menfitnah dan menjatuhkan orang lain. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau ingin bermedsos ini bernilai ibadah di hadapan Allah, hindari yang disebut dengan hal-hal yang negatif yang membahayakan. Karena dalam satu kaidah fiqhiyah dikatakan,
La dororo wala diroro. Tidak dibenarkan kalian melakukan perbuatan yang membahayakan kalian, apalagi membahayakan orang lain. Apalagi hasud dan dengki yang kita sebarkan di dalam bermedsos ini. Rasulullah menyatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Akhrajahu Abu Dawud. Hindarilah olehmu yang namanya perbuatan hasud dan dengki. Karena hasud dan dengki itu akan menghancurkan segala aspek kebaikan yang kau lakukan. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, mudah-mudahan dalam bermedsos ini kita bisa gunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati-hati kalau mendapatkan informasi apalagi tidak jelas, apalagi kita tahu misalnya. Makanya itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat surat 49 menyatakan, ayat 46 Allah mengatakan, dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 6 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa informasi, membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi berita itu. Kenapa? Kalau engkau enggak klarifikasi, kalau yang membawa informasi itu adalah orang-orang fasik, orang-orang yang memang sudah gemarnya melakukan dosa dan maksiat dan kemungkaran, antusibu qauman bijahalatin, bisa saja informasi itu akhirnya menjadi bencana dan bisa menzolimi orang-orang yang baik karena ketidaktahuan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya karena nasi sudah menjadi bubur, akhirnya kita merasa menyesal atas apa yang kita lakukan karena kita tidak hati-hati dalam menerima informasi tersebut. Artinya disinilah kita harus betul bisa memilih informasi dan berita. Jangan sampai berita-berita hoax atau hoax itu kita sebar luaskan, karena bisa jadi akhirnya menzolimi orang-orang yang sama sekali mungkin boleh jadi orang yang tidak berdosa dan orang-orang baik. Nah, mari sama-sama jadikan bermedsos ini menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aspek kehidupan kita bernilai ibadah dan mendatangkan manfaat dan kebaikan bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk kehidupan orang banyak, untuk kehidupan bangsa dan negara kita. Maaf lahir dan batin apabila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.